Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Nofraini, NPM 1911010340, kelas K semester 6, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pilar-pilar belajar UNESCO. Pilar-pilar belajar UNESCO dikenal dengan istilah Four Pillar of Learning. Ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tatanan di dunia, di mana peserta didik sebagai generasi penerus pembangunan tidak hanya sukses sebagai siswa di sekolah, tapi juga sebagai individu dan masyarakat sosial. Hal ini berarti siswa tidak hanya diajak belajar agar dapat memiliki prestasi akademik yang bagus, tapi juga mampu belajar secara mandiri di luar sekolah dan berkontribusi dengan memanfaatkan pengetahuan yang dimilikinya untuk menjadi warga negara yang produktif. Ada 4 pilar belajar menurut UNESCO. Yang pertama ada learning to know, yang berarti belajar untuk mengetahui, belajar untuk mencari tahu. Pilar ini berisi tingkatan yang paling dasar dalam mencari ilmu pengetahuan, yakni untuk dapat mengetahui dan kemudian memahami subjek-objek real maupun ide-ide abstrak yang ada di sekitar mereka. Yang kedua, learning to do, yang berarti belajar untuk melakukan sesuatu. Artinya, seseorang belajar untuk dapat menggunakan pengetahuan tersebut secara praktikal dalam kehidupannya sehari-hari. Yang ketiga, learning to live together, yang berarti belajar untuk dapat hidup bersama orang lain. Dalam kaitannya dengan kecakapan abad ke-21, belajar satu ini berkaitan dengan keterampilan untuk dapat berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain, sehingga seseorang dapat mencapai target pribadi maupun target bersama kelompok, maupun sifatnya universal bagi kesejahteraan umat manusia. Yang keempat, learning to be. Dalam hal ini, learning to be berarti bagaimana melalui pendidikan seseorang dapat belajar untuk menjadi manusia-manusia yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia, unik sesuai ciri khasnya masing-masing, dan menyadari secara utuh bahwa ia dapat mengembangkan seluruh kemampuannya dengan bertolak dari akal dan budi yang dibekali oleh Sang Pencipta. Nah, dari keempat pilar di atas, saya sudah mampu menerapkannya semua dalam kehidupan sehari-hari saya. Saya sudah menerapkan learning to know yang merupakan belajar untuk mengetahui. Dalam kehidupan sehari-hari saya selalu ingin belajar mengetahui apa yang belum saya ketahui. Kedua, saya sudah menerapkan pilar learning to do, yaitu belajar melakukan sesuatu. Dalam kehidupan sehari-hari saya belajar untuk mencoba melakukan sesuatu. Yang ketiga, saya sudah menerapkan learning to live together, yang berarti belajar untuk dapat hidup bersama dengan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, saya sudah menerapkan pilar ketiga ini. Contohnya saat di rumah, saya sering bekerja sama dengan adik dan kakak saya dalam melaksanakan sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Kemudian, saya bekerja sama juga dengan lingkungan di sekitar saya, yaitu bergotong royong dan membersihkan lingkungan sekitar. Nah, yang keempat, learning to be, proses belajar untuk menjadi manusia yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia. Nah, kemudian yang saya akan lakukan untuk memenuhi 4 pilar di atas yaitu, saya sebagai pendidik nantinya akan menjadi fasilitator yang dapat menuntun atau mengarahkan peserta didik dalam memecahkan suatu masalah. Learning to do akan bisa berjalan jika lembaga pendidikan memfasilitasi para peserta didik untuk mengaktualisasikan keterampilan yang dimilikinya, serta bakat dan minatnya. Learning to be erat hubungannya dengan bakat dan minat. Bagi anak yang aktif proses pengembangan diri akan berjalan bila diberi kesempatan cukup luas untuk berkreasi. Nah, sebagai pengarah sekaligus fasilitator, yang akan saya lakukan yaitu mengembangkan diri peserta didik secara maksimal. Selanjutnya, saya akan membiasakan diri untuk hidup bersama dengan cara saling menghargai, terbuka dan memberi, lalu menerima. Dengan begitu, keempat pilar tersebut akan terpenuhi dengan baik. Cukup sekian pembahasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.